Selamat siang. Siap semua ya. Tetap semangat. Jadi kuliah ini yang perlu kita dalam atau kita kuatkan adalah prosesnya ya. Jadi proses itu dijalani untuk mendapatkan suatu hasil. Kalau kita cuma berpikir hasil aja, itu susah, prosesnya instan ya. Dan proses itu berjalan. Dan pelajaran hari ini yaitu pertemuan yang ke-12, pertemuan ke-12. Tetapi sebelum pertemuan ke-12, ada nggak pertanyaan-pertanyaan atau diskusi yang pernah kita bahas sebelumnya, yang pernah kita diskusikan pelajaran sebelumnya? Silakan kalau ada pertanyaan yang masih mengganjal gitu sebelum masuk ke pertemuan yang ke-12 ini. Silakan. Apa? Masih ingat gak? Atau masih udah paham tentang hukum perbankan? Jadi tentang hukum perbankan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya langsung masuk ke pertemuan kita yang ke-12, yaitu perusahaan pembiayaan dan lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan dan lembaga pembiayaan. Nah ini kalau kemarin-kemarin kita selalu diskusi tentang perbankan ya. Perbankan, sekarang kita adalah lembaga pembiayaan. Kira-kira lembaga pembiayaan itu contohnya apa? Leasing. Maka temanya adalah bank dan lembaga keuangan lainnya. Nah, lembaga keuangan ini seperti ini. Itu tentang lembaga pembiayaan. Leasing, Alira, dan leasing, ya kan? Terus nanti kita bahas di situ. Jadi tugas teman-teman adalah memahami apa itu perbankan, apa itu lembaga pembiayaan, ya. Tujuan pembelajaran, nanti tujuannya apa setelah kita pelajari? Yaitu setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar dan jenis lembaga pembiayaan di Indonesia. Jadi konsep dasar dari pembiayaan itu apa? Ya, kalau perbankan kemarin kan dari modalnya kan mengumpulkan modal dari masyarakat kan, ya dari nasabah, terus diputar dia salurkan dari kredit. Ini adalah konsep dasar dan jenis lembaga pembiayaan Indonesia. Kedua, menganalisis dasar hukum dan regulasi yang mengatur perusahaan pembiayaan. Tingkat khususnya lah pembiayaan, nanti juga dari POJK ya. Semua lembaga keuangan dan perbankan diawasi oleh POJK. Nah, tiga, mengkaji isu-isu aktual dan tren perkembangan lembaga pembiayaan, termasuk digitalisasi dan tantangan hukumnya. Ada isu, ya, ada isu apa ya masyarakat biasanya juga tentang leasing tadi. Apa yang isu yang paling ramai? Menarik mobil leasing ya, akhirnya ribet kan? Teman-teman harus paham juga nanti tentang fidusia ya. Fidusia. Mengkaji isu-isu aktual dan tren perkembangan lembaga pembiayaan, termasuk digitalisasi dan hukumnya. Kalau dulu semua serba manual, sekarang sudah pakai elektronik. Jadi kalau teman-teman atau rekan-rekan ada penawaran secara elektronik, pernah terjadi? Banyak ya. Jadi HP kita kadang-kadang nyelonong ada masuk penawaran dari lembaga keuangan tertentu. Ya, nah, ini jadi tanda isu-isunya apa yang terjadi? Kalau kemarin ikut tentang pinjol ya, pinjaman online ya, akhirnya banyak yang terjebak sama bunga yang berjalan. Nah, itu kan. Memberikan solusi hukum terhadap praktek dan sengketa dalam kegiatan pembiayaan. Siapa tahu nanti rekan-rekan ini mau membuat suatu tesis perihal pembiayaan ini, bisa dianalisa, bisa dikasihkan masukan ya, secara akademis. Jadi kalau masukan dari mahasiswa di tesis itu boleh output, nggak setuju dengan undang-undang boleh, ya
mau memberikan pandangan atau masukan yang sudah ada tetapi berbeda boleh, tetapi didasarkan oleh penelitian ya. Jadi nanti kalau buat tesis waktu saran-saran itu ya, yang konkret aja langsung saran-saran saya ini ya. Jadi kalau buat tesis kan pasti terakhir saran-saran ya. Gitu ya. Nah, apa itu lembaga pembiayaan? Tadi saya sudah singgung ya, berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan OJK nomor 35 OJK nomor 05 garis miring 2018. Ini lembaga pembiayaan. Ya, isinya ya adalah perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan atau jasa berdasarkan pembiayaan konsumen, sewa, guna usaha, hajat hutang, dan pembiayaan lainnya. Itu lembaga keuangan. Ini perbedaannya, perbedaan bank dan lembaga pembiayaan. Sumber dananya, tadi sudah saya singgung tuh. Kalau bank dari apa itu? Bank dari menghimpun dana masyarakat. Bank menghimpun dana. Ya. Bank menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan uang dimasukkan ke banknya, ya, berupa tabungan, bisa berupa deposito, gitu ya. Nah, kalau lembaga pembiayaan tidak menghimpun dana langsung dari masyarakat. Kegiatan usahanya kalau bank tadi ada apa? Ada kredit, ada giro, ada tabungan, ada deposito, gitu ya. Dan kalau di lembaga pembiayaan terbatas pada pembiayaan tertentu. Pembiayaan. Contohnya tadi kalau disebutkan apa tadi? Leasing tadi. Nah, jadi paham ya antara bank dan lembaga pembiayaan. Regulasinya jelas di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Ya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 itu tentang lembaga pembiayaan ya, Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK Nomor 35 garis miring 2018. Jadi dasar membuat atau perbankan dan lembaga pembiayaan itu harus seperti ini. Terlalu cepat ya? Enggak ya? Nah, ini jenis lembaga pembiayaan. Yang pertama, Mas, coba baca Mas. Nah, Mas. Jenis-jenis lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan konsumen atau consumer finance. Contohnya pembiayaan motor atau mobil secara cicilan. Nah. Perusahaan sewa guna usaha atau leasing. Contohnya pembiayaan alat berat atau mesin industri. 3. Perusahaan Stop. Dulu. 2 itu pembiayaan motor. Misalnya nggak dapat aplikasi atau dapat kiriman nawarin kreditan motor? Sering kan? Sering kan? Nah, sering. Itu adalah memberikan cicilan. Beli motor, ya, bawa, terus cicilannya kita tanya. Itu tentang pembiayaan motor, ya, pembiayaan konsumen. Bukan hanya motor aja, perabot rumah tangga juga ada kan? Ibu-ibu ini kadang-kadang perabot rumah tangga masalah apa tuh? Yang untuk masak secara sudah pakai listrik itu. Resto, air fryer, tadi udah ditawarkan untuk kredit, ya, dengan pemakaian dari lembaga pembiayaan konsumen. Ya, sebenarnya kalau kita flashback ke belakang tentang ini, itu kalau teman-teman biasa ada kredit dari abang-abang dari kota Tasik. Nah, Tasik itu dulu pertama dia sama selalu menjajakan obat, itu barangnya, ya, bawa motor atau mobil, ya, barang macam-macam tuh, macam-macam kebutuhan rumah tangga, masuk ke komplek, ibu pada ngumpul. Mau ambil aja di situ, catat itu sama tukangnya, ya, dia memberikan kredit secara manual. Nah, tapi cuma mereka berada di lembaga, tapi perseorangan.
pembiayaan alat berat dan mesin. Jadi kalau kita punya suatu perusahaan, sama kontraktor tetap pembangunan, ingin membentuk tanah yang begitu luas, harus pakai mesin ya, harus pakai traktor gitu ya. Nah itu biasanya kerjasama dengan pihak-pihak yang memproduksi itu atau perusahaan yang memang mempunyai fokus pada alat-alat berat. Alat-alat berat, contohnya adalah trakido. Jadi teman-teman kalau di daerah-daerah pinggiran lagi pembangunan ada alat berat itu ada tulisan trakido atau perusahaan-perusahaan lainnya, gitu ya. Itu mereka pinjamkan, ya, diizinkan. Lanjut, Mas. Nomor perusahaan aja kita. Kebetulan. Selanjutnya. Yang ketiga, perusahaan anjak piutang atau factoring. Contohnya pembelian piutang dari pelaku usaha. Satu nih, pembelian utang dari pelaku usaha. Ada yang tahu? Silakan. Fintech biasanya. Fintech, maksudnya? Dia yang membiayai dari piutang itu kepada usaha Ya. untuk permodalan. Oke. Kalau fintech nanti lainnya P2P lending, langsung ya. Kalau ini pembelian piutang, jadi biasa. Itu contohnya CSI bukan ya Pak? Nggak sih. Jadi ada perusahaan yang punya kredit macetnya, gitu ya. Terus ada bulan tertentu saya beli tuh portfolionya, ya. Terus dia yang melakukan penagihan semuanya. Jadi dulu perbankan sering begitu juga, lembaga keuangan juga sering begitu. Karena apa? Saat penanganan kredit macetnya mereka bisa ditangani oleh perusahaan lain. Jadi mereka jual portfolionya aja, ya. Itu ya bagus. Kalau nanti itu di ya langsung kepada customer. Oke, lanjut, Mas. Oke. Yang keempat, perusahaan modal ventura. Ya. Contohnya pendanaan startup atau usaha kecil dengan skema bagi hasil. Bagi hasil. Jadi ada perusahaan yang kira-kira nggak besar, kita ingin bekerja sama mereka, ya kan? Jadi pada usaha itu, pada usaha tersebut memberikan suatu pinjaman, ikut mengelola di situ, ya, dan nanti ada profit, ya, bunganya masuk, profitnya juga saya. Jadi sebenarnya kredit perbankan maupun lembaga keuangan itu harusnya seperti ini. Karena apa? Supaya nggak terjadi kredit macet daripada uang yang kita pinjamkan pada perusahaan atau perseorangan. Jadi mereka melakukan juga edukasi, ya, melakukan edukasi. Mungkin yang punya usaha kurang paham dengan manajemen kan? Nah, kita lakukan edukasi. Jadi ini adalah tentang ventura. Ya, Mas, lanjut. Fintech peer-to-peer lending, pembiayaan berbasis digital berbasis OJK POJK nomor 10/2022. Iya, ini peer-to-peer lending. Jadi penawaran langsung kepada customer melalui elektronik. Ya, gitu ya. Jadi langsung. Sering kita dapatkan itu. Sering kan? Saya ngurusin. Jadi ngurusin tentang Tapi dia ini Pak, fasilitasnya ada dua, invoicing sama PO financing. POP financing. Dan itu limitnya 2M Ya, buat corporation. corporation. Nah, biasanya kalau ini yang segmennya yang banyak adalah segmen mass market lah ya. Tapi kan ini juga ya. Jadi ini itu cara memberikan pemasarannya ya. Yang pasti adalah bagaimana melakukan suatu edukasi, apalagi kalau kreditnya besar, melakukan suatu edukasi kepada perusahaan yang kita pinjamkan kreditnya. Lebih eksklusif sih Pak. Eksklusif ya. Nah,
supaya apa? Tujuan akhirnya adalah satu, mendapatkan spare bunga, kedua jangan sampai macet, gitu ya. Jadi ada unsur juga memberikan pencerahan tentang mungkin pembukuan, mungkin akuntingnya, mungkin ada cara melakukan pemasaran. Ya. Dan terakhir, Buy now pay later atau Pembiayaan. BNPL, pembiayaan instan dalam e-commerce. pembiayaan instan. Ya, dia apa? Ini buy now pay. Sekarang kita dapat barangnya, bayarnya nanti dulu ya. Ini yang sukanya, tapi jangan konsumtif ya. Ya, ada kartu baru nih. Cashnya sekian. Ambil aja. Yang penting sudah dapat dulu, bayarnya harus diperhitungkan ya. Ini mempermudah, tetapi juga harus kita sendiri sebagai pelaku untuk mengambil kreditnya juga harus berfungsi tentang cara pembayarannya ya. Jangan sampai pakai HP apa yang terbagus. HP beli 20 juta kita pegang, tapi sebenarnya kerangkring lagi ya. Oke kan? Ya. Jadi harus dipermudah dengan ini, tapi kita sebagai customer harus perlu hati-hati bagaimana kita bisa mampu melayani pembina. Ya, kasih pembina kan, bisa kasih barangnya, ini nanti lagi. Karena ada kalau ini ada kakeknya kan, kakeknya apa? Kredit, kita pampunan. Kadang-kadang saya plesetkan gitu, kalau saya ditawarin, kakeknya apa sih mbak? Kredit apa? Kredit tanpa angsuran. Maunya gitu ya. Ya itu ya, macam-macam jenis lembaga pembiayaan. Jadi sekarang mulai paham ya, kadang-kadang waktu membuat atau mendesain suatu perjanjian atau suatu akta, tahu oh ini bisnisnya begini, gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup ya? Kita lanjut. Ini regulasi utamanya tentang PJK nomor 35, PJK nomor 58 dan 2018 tentang perizinannya. Nah, ini dipahamin aja ya tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi fintech tadi itu penting ya. Jadi ada aturan semua dibuat oleh OJK. Karena OJK membuat regulasi dan pengawasan, ya, buat regulasi dan pengawasan. Cuma isu sekarang apa? Banyak badan usaha, ya, memberikan keuangan tersebut tidak melapor ke OJK. Ya, banyak yang akhirnya apa? Banyak orang yang meminjam di lembaga tersebut ternyata tidak ada tercatat di OJK. Regulasi mereka di luar regulasi yang ada, kreditnya mungkin bunganya lebih tinggi, ya, itu sampai banyak sekali. Jadi banyak karena kredit macet karena apa? Pinjaman online ya, pinjaman online yang perusahaannya atau badan usahanya tidak melapor ke OJK. Ini OJK dan masyarakat harus selalu ikut mengawasinya supaya perusahaan seperti ini tidak membebankan pada konsumen-konsumen yang apa ya sudah kejebak di situ. Ya. Perkembangan terkini. Nah, perkembangan terkini. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Dulu teman orang-orang dari Tasik, pengusahanya pada keluar kota dari kota Tasik itu terkenal dulu, ya, bahwa alat-alat rumah tangga muter-muter ke komplek, ke pedesaan, panggil ibu-ibu, nah, siapa yang mau kredit, gitu ya, ya. Tetapi sekarang, ya, sekarang sudah pakai elektronik, sudah nggak datang lagi. Sekarang kalau mau menawarkan barang atau masakan aja,
Sekarang masakan nggak perlu kirim kan, saya kirim gambarnya kan, ada fotonya, ya kan. Terus kalau melihat masakan itu enak enggaknya, kita bisa evaluasi dari penilaian daripada produk tersebut, gitu kan. Nah ini digitalisasi lembaga pembiayaan. Jadi mulai pakai era digital, menggunakan tanda tangan elektronik. Ya sebelum ada undang-undang IT, dulu tanda tangan harus pasar. Kalau waktu kita ada permasalahan dengan tanda tangan tersebut atau masalah dengan suatu penyalahgunaan proses kepolisian, nyari alat buktinya yang agak susah, ya kan? Karena letternya harus tanda tangan basah kan? Nah ini disimpan oleh perusahaan-perusahaan lembaga keuangan dulu, disimpan sampai berapa tahun, jadi dia punya tanda terima, tanda pengiriman, semua data-data pendukung lah ya, yang ada tanda tangannya dan perjanjian disimpan semua secara manual. Jadi kalau dulu semuanya lembaga keuangan maupun bank itu punya lemari yang besar gitu yang untuk menyimpan data-data nasabah. Bila terjadi suatu masalah, tanda tangan itu ya. Dan kalau terjadi suatu masalah transaksi yang manual, transaksi manual. Jadi kalau sekarang transaksi pakai elektronik, daftar capture tuh kita swipe, udah keluar, ya udah di proof, dan itu alat buktinya sudah sah dengan adanya undang-undang itu tadi. Kalau dulu nggak, ya sebelum elektronik ada template, kertasnya ditaruh ke template-nya, digosok, baru tanda tangan ke orangnya. Ini harus disimpan. Jadi kalau ada permasalahan, tanda alat bukti ini lembaga keuangan maupun bank harus simpan. Kalau sekarang dengan adanya IT bisa tanda tangan elektronik di situ ataupun dengan approval. Karena approval itu adalah dikasih password itu sebagai tanda persetujuan dari orang yang bertransaksi. Gitu ya? Perkembangannya begitu karena teknologi tadi manual, sekarang sudah pakai elektronik. Kita transaksi nggak perlu datang ke tempatnya. Dulu kalau sudah datang ke tempatnya, tanda tangan, ya, punya boardnya, punya tanda bukti bayarnya, ya. Kalau sekarang kan enggak ya, semua pakai elektronik. Pembayaran kita pakai elektronik. Ya. Nah ini perkembangan terkini, big data ya, credit scoring. Nah, ini fungsinya apa? Data-data calon nasabah atau nasabah itu suatu perbankan atau lembaga keuangan itu untuk meng-approve daripada pengajuan kreditnya, mereka sudah pakai elektronik, mereka sudah pakai parameter. Ya. Kalau dulu kan kalau orang mau ada pinjam duit, orang bank atau lembaga keuangan datang ke rumah kan, dicek dulu kebenarannya, gitu ya, betul nggak? Kalau sekarang yang sifatnya kreditnya tidak terlalu besar, corporate yang tadi itu, nah itu nggak perlu dia pakai analisa. Jadi mereka bisa analisa dari KTP-nya, bisa analisa dari pekerjaannya, terus historical pembayarannya, dia punya database untuk meng-approve apa yang calon nasabah yang mengajukan kredit tersebut. Ya. Kemudian mungkin saya sudah singgung ya, ada salah satu lembaga keuangan kirimkan berapa lama Anda punya kartu SIM telepon gitu ya. Nah itu sebagai salah satu analisa bagi lembaga keuangan itu. Nah, jadi banyak sekali karena dengan elektronik inovasi mereka juga berpikir pelayanan cepat, tetapi tidak mengurangi sisi fraud dan kredit macet segi masyarakat, ya, dipermudah dengan pelayanan. Ya, fintech atau BNPL tadi, buy now pay later. Hadirnya perusahaan seperti Aku, Kredivo, Shopee, ya, terus tatanan pengawasan dari risiko gagal bayar. Kalau bayarnya ini tadi sudah saya singgung tadi. Jadi kalau kita sebagai customer mau pinjam atau beli sesuatu, kita harus berpikir kekuatan bayar kita. Kalau nggak ada kekuatan, banyak macetnya nanti. Jadi kan pengajuannya dipermudah,
secara elektronik, di approve produk-produk yang ditawarkan sangat menggiurkan, gitu ya. Godanya ada aja nih, ya, godanya terus ada, bayarnya nanti dulu, gitu ya. Nah, tapi tadi, gagal bayarnya ini yang harus diantisipasi oleh keuangan tersebut. Ya. Inklusi keuangan pembiayaan untuk UMKM, perempuan dan sektor informal, ini maksudnya adalah bisnisnya ya, bisnis yang fokus pada pembiayaan tertentu. Isu hukumnya yang muncul penagihan oleh debt collector yang melanggar hukum. Dengan permudahnya itu, artinya kredit macet, lembaga keuangan tersebut kewalahan untuk menagih, dia mempergunakan perusahaan atau badan hukum yang khusus menangani tentang collection yang kita sebut BSJAP. Dan ya kan, sebenarnya debt collector juga ada dasar hukumnya membuat usaha itu. Mereka juga punya sertifikasi juga dari OJK untuk sebagai penagih. Tapi namanya adalah proses penagihan, bisa jadi terjadi hal yang tidak kita inginkan ya. Jadilah pelanggaran hukum. Penyalahgunaan data pribadi. Ini perlu hati-hati juga saat kita mengupload permintaan data kita, pastikan dulu ya, kira-kira ini lembaga keuangan apa ini, ya, jangan sampai data kita kemana-mana. Karena data kita udah kemana-mana, data itu bisa dipakai yang enggak kan? Ya, disalahgunakan. Ya. Nah, ini dong. Mau tanya Pak. Ya. Soal pernah kejadian juga ke saya, ini udah lumayan lama. Kebetulan teman saya itu pernah pakai aplikasi pinjol gitu Pak. Terus tanpa izin ke saya juga dan beberapa teman itu tuh udah pakai data kita untuk jadi kerabat. Untuk di bagian pinjol itu kan suka tulis nomor kerabat ya. Itu. Terus kebetulan di saat itu kan jadi kita diganggu dan ditelepon terus kan Pak, kerabat ini Pak, ini segala macam. Itu tuh solusinya gimana ya Pak? Karena kan kebetulan kalau misalkan kita cuma upload nomor itu tuh masih ada telepon lagi dari nomor lain. Terus kecuali kalau kita ganti nomor HP atau gimana gitu. Iya. Nah, sebelum saya bahas itu, ini biasanya waktu kita mengajukan suatu kredit ke badan usaha keuangan maupun perbankan, dikasih tahu nomor-nomor berapa ya, ada hubungan keluarga, ya kan? Terus dia mana yang bisa saya hubungi sama teman dekat, itu diisi sama calon. Gitu. Fungsinya adalah itu tadi, bila terjadi kredit macet, maka data itu bisa lakukan seperti itu. Ya, nah inilah perlu berhati-hati dengan data kita walaupun itu dengan teman ya siapapun. Kalau dipakai seperti itu harusnya teman juga ngomong, saya pakai ini ya, boleh nggak ya? Karena kan data kita yang dipakai. Nah itu tanpa sebenarnya biasanya begitu, ya kan? Nah bagaimana kita akan solusinya? Solusinya ya, karena kita merasa tidak memberikan informasi itu, kita harus jawab. Jadi kalau ada hal yang sifatnya perdata, gitu ya, kita harus hadapi. Ya, kita kasih tahu itu saya tahu ada hubungan seperti itu. Kalau kita biarkan, dia kerja terus. Karena apa? Tadi saya singgung ada ya perusahaan tertentu yang memang bisnisnya adalah sebagai penagih kan. Jadi KPI mereka tukang tagih, nagih sama dengan orang jualan. Nah ini yang nagih. Caranya gimana? Mau membayarkan itu. Itu salah satunya harus kita hadapi. pernah sih Pak waktu itu pernah dijawab untuk kita kenal segala macam. Nah, kalau perlu sudah ada. Pada tahun Bukan ketemu. Kalau mau membuktikan bahwa kita betul. Jadi kalau kita biarkan aja terus dianggap dari sisi mereka loh ya, dianggap ini menutup-nutupin kan, karena kita datanya kan memang diisi dari temennya kan. Tapi dihadapi. Kedua, kalau dia melakukan suatu pelanggaran hukum,
kita bisa ya kan? Jadi prosesnya sebenarnya ada OJK yang mengatur tentang penagihan. Jam-jam itu gimana diatur, boleh indikatornya, ya kalau di rumah sampai jam berapa itu diatur di OJK developer ini. Ya kalau ya kita harus berani menghadapi selama kita benar, gitu ya, oke ya, hadapin lah. Selama benar kan? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Saya penasaran Pak. Penasaran sama siapa? Jadi kenapa bank itu tidak melakukan PPID saat apa? Hanya fintech. PPID. PPID itu check in elektronik Pak. Cek apa sih? Check in, maksudnya tanda tangannya pas angkat dia Ah. pakai elektronik kalau fintech. Jadi nggak usah datang si nasabahnya itu hanya dikasih template online dia klik Tanda tangan. tanda tangan dan itu hanya fintech bank itu tidak Nah, ini, nah itulah akibat dari mempermudah tanda tangan sekarang pakai elektronik kan. Tanda tangan elektronik ini karena ada undang-undang IT dianggap sah, gitu ya. Kalau nanti ada masalah jadi pembuktian, Tapi itu salah satu masyarakat harus paham juga bahwa dia menandatangani secara elektronik itu udah seperti menandatangani tanda tangan jasa. Nah, yang terjadi di masyarakat nggak ngerti, ya kan? Tanda tangan aja gitu. Nah, waktu mengecek biasanya pihak perbankan atau lembaga keuangan akan juga cek sih datanya yang begitu, ya, yang kita kirimkan KTP-nya, kan mereka cek. Tapi kan nggak sedetail kalau kita nggak di forensik, nggak macam-macam gitu kan. Oh, itu sama juga kalau dulu kita ambil uang di bank yang terbesar tanda tangan kan, ya akan cek juga tuh di dalam sistem mereka sama kan tanda tangan itu. Kalau udah beda Pak, udah tanda tangan Pak, itu kalau langsung. Nah kalau pakai elektronik ya sama ya. Jadi mereka ceknya akan juga dengan data yang dikirimkan. Tapi ya itu tadi namanya elektronik kadang-kadang tangannya nggak pas gitu ya. Nah kalau nggak pas dan jauh biasanya approval-nya akan berkurang. Gitu Mas ya. Ya. tapi Pak kenapa nggak pakai itu Pak? Ya tiap lembaga keuangan kan sistem dan kebijakan masing-masing. Ya ada kebijakan mereka sistemnya, gitu ya. Menurut lembaga keuangan ada yang mempunyai parameter tertentu yang mereka pahami bahwa itu sudah cukup. A, mau lembaga keuangan B udah cukup nih dengan parameter ini. Itu tergantung di kebijakan mereka. Ya, gitu ya. Ada lagi? Ya, gimana Mas? Ada coba Mas? Terkait dengan itu Pak, penagihan oleh debt collection yang potensi penagihan debt collection yang melanggar hukum kan, yang saya pahami kan ada putusan MK itu Pak nomor 18 yang tidak diperkenankan lagi lembaga keuangan lembaga pembiayaan itu menarik secara sepihak terkait dengan jaminan menarik Pak atau melakukan eksekusi terhadap jaminan. Nah, tanpa adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tapi di sisi lain kan bisa saja dari debitornya juga mengakali nih Pak. Dia tahu dia tidak melaksanakan kewajibannya untuk buying time-nya, dia menunggu putusan berkekuatan hukum tetap. Apakah ada jalan tengahnya tuh Pak dari lembaga pembiayaan itu untuk melaksanakan eksekusi tanpa menunggu putusan pengadilan tersebut? Jadi itu kalau kita bicara fidusia ya. Jadi fidusia itu dominannya adalah barang yang bergerak. Teman-teman harus paham tuh nanti ya. Jadi kalau fidusia itu seharusnya kalau keputusan untuk eksekusi ya, itu harus ada putusan. Tapi proses pengadilan biasanya kan lama, biaya juga gede, gitu ya. Nah, mereka harusnya melakukan pendekatan. Kata kuncinya adalah
namanya kita bicara perdata, ujung-ujungnya adalah kesepakatan. Kalau saya tarik, boleh nggak direstrukturkan, gitu ya? Mungkin diperpanjang. Kalau nggak mampu bayar sekian, boleh nggak diperpanjang? Terus boleh nggak kira-kira bunganya dipotong, nanti saya akan bayar lunas. Nah, itu melakukan suatu kesepakatan. Kalau dijalankan, ya ada masalah, Mas. Yang masalah di masyarakat adalah ada yang memaksakan diri untuk menarik barang leasingnya itu. Kadang-kadang juga barang mobil, kita nggak mobil ya contohnya, mobil itu udah pindah tangan juga, ya kan? Sementara perusahaan yang bekerja sama dengan kita, bahwa kita leasingnya, perusahaan penagihan, dia juga harus cepat itu bisa ditarik kan, namanya collection. Jadi cepat-cepat dia bisa tarik. Disitulah terjadi suatu pelanggaran hukum. Ya bisa jadi adalah petugasnya, collectionnya, bisa jadi memang orangnya juga kadang-kadang encode, ada packing-packingnya, gitu ya. Jadi kalau prosesnya, kalau secara wajar harus diurusan selama tidak ada kesepakatan. Nah teman-teman, ini kita bicara hukum perdata. Jadi uji hukum perdata itu harus tahu kan, ya. Jadi masalah utang piutang jangan ditinggal, hadapi. Kalau kita janji, ya bisa kok direstruktur ulang. Kan mundur ya, asal nggak ada pelanggaran itu. Jadi kalau hukum perdata itu nggak bisa dipidanakan. Tetapi kalau dalam prosesnya tadi contohnya terjadi pidana, ya itu lain, bukan utang piutangnya kan. Jadi itu Pak pemahamannya. Ya Mas ya? Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Udah. Apa? Tadi bisa dipotong. Mas Ridwan, mau bertanya kan? Belum Pak. Ini seragamnya sedang. Oh iya. Mas Ridwan tuh ada. Wah, kalau pakai ini hati-hati kalau bawa motor. Bahkan dilihat orang. Udah bawa, nah itu namanya bawa label, bawa brands, ya. Nah, itu hati-hati. Jadi brands itu melekat ke kita ya. Ada seorang notaris atau seorang pegawai bank atau institusi apapun dalam komplek tanya, cari Pak Ridwan, di mana Pak Ridwan mana? Oh orang Jayabaya, oh orang tahu itu Pak. Karena brandsnya melekat. Ya. Itu ya. Nah lanjut dulu ya. Nah, tantangan dari hukum tadi, tantangan kita udah di lembaga jasa keuangan lainnya, ya, pegadaian, lembaga penjamin, lembaga biaya ekspor, ini pegadaian. Siapa yang tahu pegadaian? Pegadaian ya. Pegadaian itu dulu saya kalau cerita dulu. Waktu saya masih kecil, orang yang mau pinjam ke pegadaian itu bawanya apa? Bawa emas. Karena emas dulu. Radio. Ya, di pelosok lagi apa yang dibawa ke pegadaian? Kain. Iya. Kain. Jadi kalau dulu ke pegadaian, ke pegadaian, itu ibu-ibu bawa itu semua digadekan untuk yang karena itu bawa tuh barangnya. Sekarang jadi berkembang, ya orang udah nggak bawa lagi sarung ya. Ya kalau lu gadein sarung, radio di mana nih? Saya gadekan, saya sekolahin gitu ya. Sekarang kalian udah maju lagi, ya. Emas ya, jadi mau beli emas, apa yang mau beli emas bisa kalian nyicil. Nah, inovasi dari lembaga keuangan terus berjalan, terus berkembang. Jadi pegadaian, dan di pegadaian itu tiap kota madya pasti ada pegadaian, ya kan? Ini branchnya pegadaian. Ada salah satu bank yang juga pakai simbol pegadaian. Nah, itu ternyata sama pegadaian itu branchnya pegadaian tuh.
jangan ngomong gade, gitu. Dance-nya. Nah, sekarang Pegadaian mau kalau ke kantor Pegadaian sekarang, di situ bisa ada mobil yang digadekan, ya kan? Udah nggak pakai sarung lagi yang digadekan, bukan apa, jaket lagi yang digadekan. Sekarang udah lain, mobil digadekan, motor digadekan, emas digadekan, lebih gede lagi kreditnya, ya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut. Ya, macam-macam pembiayaan ya. Nah, ini isi dari perjanjian yang teman-teman harus paham. Isinya nih. Nanti kalau dimintain tolong buatkan konsepnya tentang perjanjian pembiayaan, ya. Ini apa? Salah satunya jadi sejarah usahanya, nomor dan tanggal perjanjiannya, ya teman-teman pasti paham ya. Barangnya apa, jumlah piutangnya apa, ditemukan juga. Cara pembayarannya bagaimana, jaminannya apa, ini perlu dipahami. Ya, ketentuan perjanjian pembiayaan. Siapa tahu nanti dapat klien lembaga keuangan ya, sebelum melakukan evaluasi itu harus ada. Dan sampai jangka waktunya nggak ada, ya. Lain, kalau kita nggak detail kadang-kadang kelupaan jangka waktu, cara bayarnya gimana nih? Kan harus dituangkan ya. Tunai atau bayar 10 kali harus dituangkan juga. 10 kali berapa sekian? Dan terakhir biasanya kita bentuknya bila terjadi permasalahan yang buruk. Proses apa? Makanya proses administrasi ya, itu harus dituangkan. Ya, ada pertanyaan? Ini oke ya. Leasing tadi udah kita singgung. Assalamualaikum. Saya masuk ke sedikit ini. Ini semua jenis-jenisnya. Nah, pembiayaan ekspor. Nah, kita ada lembaga pembiayaan ekspor. Sekarang ini UKM diharapkan produknya diekspor. Bukan kita impor terus dari produk Cina. Yang di sana juga sebenarnya hasil UMKM-nya juga. Nah, kita tuh ingin juga UMKM itu bisa ekspor keluar. Ya. Kalau sekarang sudah lama jamu kan sudah perusahaan besar tuh, tapi ingin yang UKM itu juga ekspor produk-produknya supaya kalau kita ekspor kan harganya lebih baik kan ya. Ini untuk ini definisinya saya langsung aja. Ini contoh nyata lembaga ekspor ya, pembiayaan ekspor dan risiko tinggi. Ini pembebasan khusus ekspor. Jadi mana yang kira-kira produk itu bisa diterima. Jadi nggak perlu harus negara yang belum maju, tapi negara yang maju pun kalau memang mereka bisa menerima produk kita, lain itu kita ekspor. Ya. Memperdayakan koperasi dan pelaku ekspor kecil di sektor pertanian dan perikanan. Ini kalau perikanan khusus ini, ya. Jadi kalengkan ya. Jadi produk tangkap ikannya dibersihkan, dikalengkan dengan bagus, bisa diekspor. Ya. Ini produk syariah yang berbasis dengan syariah. Ini yang kita upayakan supaya lembaga keuangan atau ekspor dari Indonesia yang sifatnya UMKM itu bisa diterima oleh negara lain. Gitu. Ada pertanyaan? Sebelum terima kasih. Ada pertanyaan? Cukup ya? Tadi, silakan. Mau nanya Pak,
juga ada pembiayaan sindikasi. Nah itu seperti apa ya Pak? Pembiayaan Sindikasi. sindikasi. Iya. Maksudnya Kalau nggak salah tuh ada bank, misalnya contohnya bank A dan bank B melakukan pembiayaan ke suatu perusahaan, tapi dengan jumlah yang besar karena mungkin pinjamannya yang sangat besar, jadi tidak bisa satu bank menanggung resikonya. oh, menanggung risiko macetnya atau kreditnya? Untuk pinjaman kreditnya. Oke, jadi karena ini agak berbahaya. Karena kemampuan bank untuk menyalurkan kreditnya dia sudah melebihi batas kan? Iya, betul. Ya kan? Ini yang tidak diperkenankan sebenarnya. Ya. Karena saya mau membiayai sesuatu tertentu, lembaga perusahaan tertentu, saya pinjam lagi ke bank yang lain atau lembaga keuangan lain. Iya. Nah ini yang bahayanya adalah saat terjadi kredit macet. Jadi itu tidak dikenal. Supaya laporan keuangan pun juga nggak bagus, karena apa? Kredit yang disampaikan kredit yang bisa diputarkan itu kan harus juga ada di dalam modal kerjanya harus diatur. Jadi kalau semua melebihi dari modalnya mereka atau keuangan mereka, bahaya juga nggak? Gitu ya? Iya, Pak. Ada lagi bagus pertanyaannya. Ya. Saya mau nambahkan lagi pertanyaannya. Jadi itu biasanya kasusnya di DPR Pak. DPR ya? Ya, di DPR ini. Limitnya cuma 5M. Terus ternyata nasabahnya itu bagus nih, saya analisa segala macam. Akhirnya dia kan punya ini Pak, kerjasama referral dengan BPR 1, 2 itu banyak banget terjadi di BPR. Saya sebut namanya misalnya Haika. Karena nasabah saya pernah kayak gitu. Iya. 10M ternyata dia patungan namanya sindikasi dengan tapi masih HIK juga Pak. Ya. Cuma HIK-nya itu di Cisarua, Ya. terus di Pondok Gede, sama yang satu lagi itu kalau nggak salah daerah Subang kalau nggak Ya. salah tuh. Jadi dari anak-anaknya itu di-share tuh Pak, mau nggak ngambil nih, ini bagus, customer-nya dia mau pinjam 10, saya dari yang pusat misalkan 5, berarti kan butuh 5 lagi, itu patungan tuh Pak. Betul, waktu dia mau minjamkan duitnya patungan. Waktu kredit macet dia di sini, mereka kena impact. Iya, Nggak punya jaminan. tetap yang eksekusi itu yang Iya. banknya. Tapi Makanya kalau- dia nggak boleh, maaf ya Pak, maksudnya masih cabang yang sama sih biasanya. Iya, tapi ya itu tadi impactnya adalah Minus kreditnya. banget sih. Kreditnya saat macet adalah dikuasai oleh belum dia bekerja sama memberikan kredit kan. Nah, ini dia nggak punya jaminan. Itu risiko. Ya. Tapi ya namanya kepercayaan. Ya. Akhirnya apa? Banyak DPR yang melakukan tindakan yang tidak benar, tidak sesuai dengan aturan OJK atau regulator, menjadi kredit macet. Akhirnya apa? Ditutup lah sama OJK. Ya kan? Jadi kalau kita lihat laporan penutupan bank digital rakyat itu tiap 1 bulan kayaknya ada, karena itu tadi terjadi kredit macet dan terjadi fraud, akhirnya ditutup. Itu ya, dengar riskan kan? Bagus pertanyaannya, jawabannya juga bagus. Ada lagi? Ya. Jangan kecil loh. Kalau dana funder atau bridging itu dia diawasi oleh OJK nggak sih Pak? Dana Funder sama bridging. apa tuh funder? Dan itu kayak pendanaan apa sebutnya? Dia minjem uang gitu, tapi bunganya itu sangat besar gitu. Nah, balik lagi adalah itu kan yang minjemin fundernya itu lembaga keuangan atau bukan? Personal gitu. Nah, kalau personal kan lain lagi. Ya, kalau personal nanti dalam rangka dia cuma meminjamkan uang aja, ya. Tapi kalau lembaga keuangan yang tadi disebutkan yang kita bahas tadi, itu dia juga lembaga keuangan. Jadi risikonya tetap diawasi dan diawasi. Selama lembaga keuangan itu melaporkan OJK dan melalui prosedur regulasi yang ada pada usaha itu, ya diawasi terus sama OJK. Tapi kalau sudah, kan banyak nih pinjaman online yang nggak daftar ke OJK juga banyak kan. Nah, itu OJK juga akan
akan mencari terus, mereka akan melakukan blacklist atau pembinaan supaya masuk sesuai regulasi yang ada. Ada pembatasan pengenaan bunga ya Pak? Ada Ada. batasan bunga itu berapa diatur. Ya. Nah. Bagus pertanyaannya. Jadi balik lagi, kalau badan usaha ya harus ikutin aturan. Tapi kalau itu perorangan, ya dia beraninya sebagai apa? Utang piutang. Akhirnya data perdata juga kan? Ya, jalan. Ya, silakan. Kan sempat viral juga tuh Pak terkait Ya. dengan kayak ekspor olahan kelapa sawit yang kemarin tuh Pak, crude palm oil atau CPO itu kan terjadi permasalahan karena ada perubahan harga global tuh Pak. Apakah ada proses mitigasinya tuh Pak ketika lembaga pembiayaan ekspor Indonesia itu memberikan satu pembiayaan terkait dengan perusahaan ekspor yang melakukan kerjasama atau dengan perusahaan importir di luar karena ketika perubahan pasar global tadi itu ya, contohnya misalkan apakah ada asuransinya gitu Pak? Nah, kalau mau aman semuanya kita asuransikan. Karena kalau utangnya memakai dolar naik turun, ya kita waktu dolar naik kita bayarnya ya agak berat, ya agak berat. Makanya dulu pernah resesi tahun 98 itu perusahaan-perusahaan besar di Indonesia pinjam uang pakai dolar di luar, bayarnya nggak bisa karena dolar yang tadinya hanya 8.000 bisa 12.000. Tapi kalau mau aman ya pakai asuransi. Tapi seberapa berani asuransi untuk pakai itu, ya. Jadi kalau kalau dolarnya naik, bayarnya kita belum naik. Tapi balik lagi kalau kita ekspor, dolarnya naik, dapatnya juga, gitu ya. Itu jadilah waktu ada resesi dulu, dolar naik banjir, kita bayarnya berat, karena pakai rupiahnya ya. Tadinya hanya pembayarannya hanya 100, bayarnya jadi 300, 400, karena nilai dolar naik hampir 100%. Gitu ya Mas ya. Ada lagi? Cukup ya? Kalau cukup, yang penting teman semua akan tahu apa pembahasan hari ini tentang lembaga keuangan, ya, soal bank. Nanti kalau sudah semakin paham dengan lembaga keuangan lainnya, jadi tahu cara membuat suatu perjanjian, gitu ya. Oke, tetap semangat ya. Sebelum saya akhirin, selalu saya ingatkan, jalankan prosesnya, ya, supaya kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Ini proses itu jalankan dengan senang hati dan Allah punya beban, jadi supaya hasilnya juga bagus, ya. Karena prosesnya selalu kuliah dengan baik, nanti hasil akhirnya pasti baik juga. Tetap semangat, sehat selalu buat semuanya, sampai ketemu minggu depan. Selamat siang.